Perkenalkan, kami dari kelompok 6 keperawatan keluarga akan melakukan role play tentang pendidikan kesehatan katarak. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Tujuan kami datang di sini adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai katarak. Kemungkinan kami memerlukan waktu sekitar 25 menit. Apakah keluarga bersedia untuk mengikuti penyuluhan ini? Iya, bersedia. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari keluarga ada yang sudah mengetahui mengenai katarak sendiri itu apa? Kalau yang saya tahu itu katarak kan ada putih-putihnya di bola mata. Ya, Biasanya itu mengganggu penglihatan. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Kurang lebih sama sih. Kondisi mata yang menyebabkan kesulitan untuk melihat. Oke. Sebelumnya di sini ada yang matanya minus atau Saya udah dari tahun kemarin tuh pakai kacamata minus 2. Ya, langsung saja kami mulai penyuluhannya ya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan menurut pandangan dari keluarga sendiri ya. Sekarang bisa dibaca, katarak sendiri merupakan penyakit mata yang terjadi ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Betul, pupilnya di lensa yang warna tengah berwarna putih. Kan biasanya ada yang pinggir-pinggirnya warna putih, yang putih besar. Terus tengahnya biasanya warna-warni, ada yang warna biru, warna kuning, itu masih normal. Terus yang tengahnya yang biasanya warna hitam, kalau katarak berubah menjadi putih, kurang lebih seperti itu. Lanjut langsung kita ke macam-macam katarak. Yang pertama ada katarak kongenital, yaitu bawaan dari lahir. Bisa terjadi karena infeksi dalam kandungan atau juga lahir prematur. Kemudian ada katarak senilis yang biasa kita tahu yang dialami oleh lansia, biasanya usia 60 ke atas. Kemudian juga ada katarak traumatik. Sesuai dengan katanya, traumatik berarti terjadi karena benturan atau cedera. Terus kemudian ada katarak komplikasi, yang merupakan komplikasi atau akibat dari penyakit lain seperti diabetes, hipertensi. Sebelumnya apakah ada yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi? Kebetulan dari kami nggak ada. Nggak ada ya, bagus. Sebelum lanjut bisa diulangi kembali ada apa saja ya macam-macam katarak. Mungkin adiknya. Jadi katarak itu ada 4. Iya. Katarak kongenital itu bawaan dari lahir. Udah. Santai aja. Bapaknya mau menambahin. Katarak karena disebabkan oleh trauma. Ya. Mungkin ada katarak karena penuaan. Ya, betul. Udah paham ya? Sekarang kita lanjut ke tanda dan gejala katarak. Yang pertama, ada penglihatan kabur. Kalau melihat ke objek biasanya kayak ada awan-awannya gitu berkabut. Terus peka terhadap sinar atau silau. Kemudian juga kalau melihat cahaya ada lingkaran putih, seperti melihat lingkaran putih kan biasanya normal ini biasa gini ya, tapi kalau yang menderita katarak biasanya ada lingkaran putih di sekitarnya. Terus juga ada warna putih pada pupil seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus juga kesulitan melihat di malam hari. Terus ada juga kesulitan fokus kerja, misalnya di ruang yang kurang pencahayaan. Kalau lihat baca tuh harus deket gini sampai deket, kalau nggak gitu nggak kelihatan. Terus juga penglihatan ganda. Misal dilihat, ini berapa? Satu. Betul. Kalau katarak satu ini ada bayangannya, jadi kelihatan 2. Jadi kayak 2. Iya, betul. Ya kurang lebih seperti itu. Boleh diulang kembali? Siapa? Ibu boleh. Oh iya. Tanda dan gejala katarak Iya. ada bermacam-macam. Iya. Kalau yang tadi dijelaskan oleh mbaknya, saya ingatnya itu kalau melihat kan biasanya misalnya contoh satu gini kelihatan satu. Tapi kalau misalnya ada kondisi katarak tuh bisa jadi ganda atau lebih gitu. Iya, betul. Udah paham ya? Sekarang kita lanjut ke penyebab katarak. Boleh tolong dibaca, Dek?
Baik, penyebab katarak itu yang pertama ada penuaan, yang kedua ada infeksi virus yang menyerang saraf, yang ketiga merokok dan minum alkohol, yang keempat masalah kesehatan atau penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, yang kelima ada genetik atau keturunan, selanjutnya ada pasca operasi mata, trauma kecelakaan pada mata, kekurangan vitamin A, mata terpapar langsung oleh sinar matahari. Betul. Di salah satunya kan ada merokok dan alkohol. Mohon maaf sebelumnya, bapaknya merokok? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah, bagus. Terus juga ada faktor genetik. Ternyata katarak ini dapat diturunkan. Seseorang yang beresiko katarak juga dari keturunan orang tuanya. Terus juga dari operasi mata. Ibunya sudah pernah operasi belum? Belum pernah. Oh, alhamdulillah masih bagus ya. Terus juga ada kekurangan vitamin A. Kalau vitamin A biasanya diperoleh dari buah wortel umumnya yang kita tahu. Adiknya suka makan sayur? Suka, Maksudnya ada bagus. yang nggak suka makan sayur atau pilih-pilih sayur enggak? Gak ada, kita semuanya suka. Sehat ya. Kurang lebih seperti itu. Mau dilanjut atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Ya. berarti kalau masalah penuaan itu hampir rata-rata orang tua bisa terkena katarak. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kan kalau udah tua, sel dan organ-organnya itu mengalami penurunan fleksibilitas kurang lebih seperti itu, sehingga menyebabkan kerusakan pada daerah mata. Yang warna putih-putih itu biasanya karena protein yang berkumpul di situ, jadi terlihat keruh. Izin bertanya Pak, apakah anak muda kayak saya bisa terkena katarak? Bisa. Contohnya tadi kan ada katarak karena traumatik. Jadi misalkan dia mengalami kecelakaan atau sesuatu yang membuat trauma atau kerusakan pada mata itu bisa menyebabkan katarak juga pada usia muda kayak gitu. Sama tadi kalau komplikasi misalkan adiknya ada diabetes, ada hipertensi, kayak gitu nanti bisa menyebabkan katarak lebih cepat. Sudah cukup? Lanjut ya. Ke pencegahan. Pak, boleh dibaca Pak? Ya, pencegahan yang pertama melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama. Kemudian memeriksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata. Selanjutnya berhenti merokok dan kurangi konsumsi alkohol. Kemudian kelola masalah kesehatan lain seperti diabetes yang bisa meningkatkan resiko katarak. Selanjutnya membatasi kebiasaan menyetir di malam hari. Terus memperbaiki pencahayaan di rumah, kemudian menggunakan kaca pembesar atau lensa kontak saat membaca, dan yang terakhir perbaiki pola makan dengan memperbanyak buah-buahan dan sayuran. Dari ini ada yang mau ditanyakan mengenai pencegahannya? Saya mau tanya, Ya. kenapa kita harus membatasi kebiasaan menyetir di malam hari? Oke, tadi kan sudah dijelaskan kalau orang yang katarak itu harus memerlukan pencahayaannya yang cukup. Sedangkan di malam hari pencahayaannya menurut keluarga cukup atau kurang atau gelap? Gelap, oke. Nah, karena misalkan orang yang sehat pun juga kalau misalkan penerangannya itu kurang, itu bisa lama-lama bisa menyebabkan matanya tuh bekerja lebih keras untuk bisa menangkap gambar atau tulisan atau sesuatu yang harusnya kita bisa lihat gitu. Oke, udah jelas? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya terkait menggunakan kaca pembesar atau lensa kontak. Nah, ini kan saya kan jelas menggunakan kacamata. Nah, kalau misalnya melakukan aktivitas seperti membaca itu apakah harus dipakai? Apa boleh dilepas pasang gitu? Apakah mempengaruhi ada terhadap mungkin kondisi katarak atau gimana? Sebaiknya sih tetap dipakai supaya nanti penglihatannya tetap normal seperti biasanya. Jadi matanya nggak terlalu bekerja lebih kuat untuk menangkap tulisan juga. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, berarti boleh dilanjut ya. Ya.
Nah, kemudian ada cara pengobatan katarak. Di sini ada beberapa cara operasi, seperti operasi vakomulsifikasi, operasi laser, operasi ekstrakapsuler, dan operasi intrakapsuler. Operasi ini disesuaikan untuk jenis kataraknya, apakah yang masih ringan atau sudah berat, dipilihkan oleh dokternya sendiri. Untuk pengobatan konvensional atau tradisional, biasanya dengan cara mengonsumsi jus wortel yang sering kita ketahui karena wortel mengandung vitamin A. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Lanjut ya. Selanjutnya ada deteksi katarak. Nah, ini kan pakai cara lihat atau metode hitung jari. Boleh. Mau dipraktekkan boleh? Boleh Bapak Ibu? Coba. Boleh. Oke, kita langsung mencoba praktek ya. Yang pertama, mulai dari bapaknya dulu deh. Berdiri sejauh 6 meter. Di pojok situ ya, berdiri bapak ya. Oke. Kemudian bapaknya bisa tangannya membentuk mangkok seperti ini. Ya, terus tutup mata yang sebelah kanan dulu aja. Bisa dilihat itu angka berapa? 1, Oke, 1. Ini Pak. 3, 3 betul. Benar. Terus yang sebelahnya bapak? yang kiri, Iya, Ini berapa Pak? 2, Betul. benar. 4. Oke, keren sekali bapaknya berarti kata-katanya sehat ya Pak. Silakan duduk kembali Pak. Sekarang ibunya. Kacamatanya boleh dipakai aja ya Bu. Iya. Ini tutup satu mata. Mangkok dulu ya kayaknya. Tuh. Coba Bu. Betul. Ini. Ayo betul. Benar. Yang sebelahnya Ibu. Oke. Oke, benar. Benar sekali. Sekarang anaknya. Oke, ya. Coba tutup bentuk mangkok dulu, terus tutup matanya sebelah kanan. Ya. Berapa Dek? 1. Nih. 10. Oke. Satunya. Ganti satunya. Nih. 2. Betul. Lagi. Oke, benar. Silakan duduk kembali. Oke, dari pemeriksaan tadi ternyata keluarga Bapak Wahyu matanya masih bagus-bagus ya, masih bisa melihat. Oke, lanjut. Kita ke cara merawat anggota keluarga yang mengalami katarak. Bisa dibaca dulu. Ibunya mungkin coba dibaca. Yang pertama dengan cara batasi penggunaan benda-benda tajam, lalu hindari kamar mandi yang licin, lalu selalu rapikan perabotan rumah tangga, pastikan rumah memiliki pencahayaan yang cukup, lalu dorong aktivitas fisik yang aman, dan terakhir jadwalkan pemeriksaan rutin dengan dokter mata. Oke, saya kasih pertanyaan. Tahu nggak kenapa kita perlu membatasi penggunaan benda-benda tajam? Mungkin kalau membatasi penggunaan benda tajam karena kalau ditakutkan tuh akan mengenai mata gitu kalau tidak menggunakannya dengan baik. Oke, bisa gitu. Alasan lainnya kan orang yang mengalami katarak kan penglihatannya nggak jelas. Takutnya misalnya benda tajamnya ditaruh sembarangan, terus misalkan di lantai nih, terus orang yang mengalami anggota keluarga yang mengalami katarak ini lagi jalan, terus nggak kelihatan benda tajamnya, mungkin bisa melukai kakinya atau melukai tangannya seperti itu. Terus hindari kamar mandi yang licin itu karena nanti penderita katarak kan kebanyakan juga lansia kan, bisa mengalami kepleset seperti itu. Cara-caranya untuk menghindari penggunaan benda tajam itu ada memberikan tugas kalau misalkan harus pakai benda tajam, itu benda tajamnya kalau bisa ini diberikan pelindung yang bagus gitu. Terus kalau untuk menghindari kamar mandi yang licin, pastikan tuh
kamar mandinya lantainya selalu kering. Kalau perlu pakai keset atau enggak tikar di area yang sering terkena air, kayak di luar kamar mandinya tuh dikasih keset atau tikar gitu. Terus pertimbangan juga untuk penggunaan shower kursi atau peralatan yang memudahkan saat mandi. Jadi nggak pakai yang dipak gitu ya, pakainya yang shower. Terus selalu merapikan peralatan rumah tangga ya. Pastikan pencahayaan rumahnya cukup terang. Kalau misalkan udah mulai redup, mungkin bisa diganti lampunya. Terus ajak melakukan aktivitas fisik yang aman. Aktivitas fisik yang aman menurut keluarga kira-kira apa aja? Jalan kaki. Ya, jalan kaki, ada lagi. Olahraga apa? Yoga, benar sekali. Ada lagi. Mungkin senam. Ya, pintar sekali. Benar, olahraganya itu jalan kaki. Nah, jalan kakinya itu di area yang datar, jangan yang menanjak atau banyak polisi tidurnya kayak gitu. Mungkin bisa di dalam rumah ini kan luas nih, atau enggak di halaman rumahnya aja. Terus di tamannya datar, bukan yang berbatu-batu. Terus yoga bisa. Terus senamnya gerakannya sederhana aja. Tuh. Terus jadwalkan pemeriksaan rutin dengan dokter mata sekitar 6 bulan sekali, atau mungkin pernah ke dokter terus disaranin berapa bulan sekali itu diikuti ya. Udah jelas, ada yang ingin ditanyakan? Udah. Oke, berarti dilanjut ya. Oke, makanan yang meningkatkan resiko katarak. Bisa dibaca dulu siapa? Oke, silakan. Yang pertama ada makanan berlemak tinggi. Iya. Yang nomor 2 makanan tinggi gula. 3 makanan olahan. Yang keempat makanan tinggi sodium. Dan yang terakhir makanan rendah nutrisi. Oke, sebelumnya mungkin ada yang tahu makanan berlemak tinggi itu apa aja? Gorengan ya. Ada lagi? Keju. Ya. Ada lagi? Lah, Iya, benar. Makanan berlemak tinggi itu bisa meningkatkan resiko katarak. Mungkin bisa dikonsumsi, tapi nggak sering-sering ya Kak. Apalagi anak muda biasanya suka ya. Terus makanan yang tinggi gula mungkin ada yang tahu apa aja? Minuman kemasan. Ya, benar. Ada lagi? Oke, baik ya, udah benar. Nah, makanan minuman kemasan di sini kan sekitar sini banyak ya, es teh jumbo kayak gitu. Boleh dikonsumsi, tapi dijarang-jarangin aja. Jangan selalu dikonsumsi terus. Lebih baik untuk mengkonsumsi air putih. Yang masa habis makan gorengan, belinya langsung es teh jumbo sekalian. Langsung. Iya, seger banget. Kemudian makanan olahan. Makanan olahan ini kayak sosis, nugget, itu mulai dikurang-kurangin. Tuh, ada yang ingin ditanyakan? kenapa makanan berlemak bisa menyebabkan katarak? Konsumsi berlebihan lemak jenuh seperti yang tadi dijelaskan disebutkan Bapak Ibu sekalian, seperti daging merah, keju, dan gorengan dapat meningkatkan risiko katarak. Kenapa? Karena lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol yang bisa menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah di mata. Ya, jadi bisa mengakibatkan kerusakan di daerah mata. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, Sudah habis. sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin kurang jelas dari penjelasan kami tadi. Tadi sebelumnya ada pertanyaan untuk kami dari penjelasan kami yang mungkin kurang jelas bagi keluarga. Belum ada. Oke, kalau begitu karena ini sudah mencapai di akhir penjelasan kami ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apa yang sudah kami jelaskan. Saya ingin bertanya, apa sih itu katarak? Oke, silakan. Jadi katarak itu penyakit mata yang di tengah matanya itu ada putih-putih. Nah, jadi karena itu penglihatan kita jadi kabur. Iya, benar sekali.
Ada lagi mungkin yang mau tambahan dari Bapak atau Ibu? Silakan. Kondisi mata yang putih itu salah satunya disebabkan karena protein yang menumpuk. Oke, baik sekali. Bapaknya ada tambahan? Belum. Oke, lanjut ya. Tadi kan kami sudah menjelaskan ada macam-macam katarak. Mungkin bisa disebutkan yang sedapatnya aja tadi macam-macam katarak apa aja? Saya Ya, silakan. yang saya tahu itu tadi yang pertama karena faktor genetik keturunan, kemudian ada faktor karena traumatik seperti kecelakaan, kemudian karena faktor penuaan. Ya, betul. Benar sekali. Izin menambahkan, itu ada katarak bawaan dari bayi. Iya, iya. Oke. Kemudian apa sih penyebabnya katarak? Yang diingat dari tadi apa? Kira-kira. Mungkin diantaranya karena penuaan. Iya, betul. Terus, Lalu makan makanan yang kurang vitamin A. iya, betul. Ada juga tadi merokok. Iya, merokok. Saya minum alkohol. Ya. Oke, Mbak. Jadi sudah bisa masuk ya. Lagi ya, mungkin makanan yang menyebabkan katarak. Makanan yang lemak tinggi. Ya, Makanan yang tinggi gula. ya. Makanan olahan. Iya, Benar sekali. Lagi terakhir, caranya untuk merawat anggota keluarga yang mengalami katarak. Bisa dengan mengurangi penggunaan benda tajam, terus olahraga yang ringan. Ya. Terus ada lagi? Kalau membaca atau melakukan kegiatan itu di penerangan yang baik. Ya. Memperbaiki cahaya di rumah. Kalau semisal redup itu lampunya diganti. Iya, benar. Kemudian periksa mata ke dokter mata secara rutin. Iya, benar. Oke, mungkin Bapak Ibu dan Pintar saudari semua. sudah bisa menerima penjelasan dari kami. Oke, sekian penyuluhan dari kami. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk mendengarkan penyuluhan kami. Dan Bapak Ibu juga saudari AAS juga sudah bisa menerima penyuluhan kami. Semoga dengan adanya penyuluhan ini, keluarga bisa merawat mata, bisa menjaga anggota keluarga mungkin yang mengalami katarak. Kemudian kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mbak dari Poltekkes yang sudah memberikan ilmunya tentang katarak. Ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak. Ini boleh dibawa.